Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahdar. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman, Kepulauan Riau. Saya prodi Hukum Keluarga Islam. Baik, kawan-kawan semua, gimana kabarnya semua? Alhamdulillah sehat kan? Nah, kali ini saya ingin menyampaikan sedikit materi terkait dengan untuk di sana tuh mayoritasnya 99,8% agamanya Islam gitu kawan-kawan. Nah, Turki negara yang berdiri di atas runtuhan dari Turki Utsmani yang berkuasa hampir 6 abad lamanya. Jadi 6 abad lamanya Imperium Turki Utsmani yang berkuasa saat itu. Dari tahun 1342 sampai 1924 Masehi. Imperium Turki Utsmani mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sulaiman Al-Kanuni. Ya. Wilayahnya meliputi Asia Kecil, Syria, Irak, Mesir, Afrika Utara, wilayah pesisir Arabia, terus tuh Azerbaijan, Balkan, Hungaria, dan wilayah kecil di Volga dan wilayah perbatasan selatan Rusia. Selain kemajuan dalam bidang militer, juga kemajuan dalam bidang administrasi. Istanbul merupakan ibu kota Turki Utsmani, menjadi satu di antara kota-kota besar di dunia. Perlahan-lahan mulai memudar pada tahun 1571 akibat serangan demi serangan dari Portugis maupun Rusia. Turki Utsmani kehilangan satu demi satu wilayahnya sampai penghujung awal abad 19 Masehi. Turki Utsmani masih mengalami kehancuran total. Munculnya gerakan Tanzimat, yakni gerakan pembaruan Turki yang mendorong semangat berkorban dan nasionalisme, yang pada akhirnya melepaskan identitas sebagai bangsa muslim. Puncaknya terbentuknya negara Turki sekuler di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Kesultanan Utsmani secara resmi dihapus pada tahun 1922, ditandai dengan terbentuknya negara Republik Turki, sedangkan kekhilafan Turki dihapus pada tahun 1924. Nah, itu sekilas latar belakang Turki. Baik, kalau kita pandang dari latar belakang sosial budayanya, berdasarkan data tahun 2009, jumlah penduduk Turki kurang lebih mencapai 72.561.312 juta jiwa. Penduduknya terdiri dari etnis Turk 76%, Kurdi 15,7%, dan lainnya 8,3%. Agama, kalau nanya agama, tadi saya katakan 96% itu agama Islam. Kalau agama agnostis itu 2,3%, ateis 0,9%, Kristen 0,6%, dan sisanya memeluk agama lain. Umat Muslim Turki terdiri dari 82% Sunni Hanafi, 9,1%-nya itu Sunni Syafi'i, dan 57%-nya itu Alefis. Jadi dari Hanafi, Syafi'i itu udah nggak begitu asing lah kan dengan di telinga kita gitu. Tapi apa itu Alefis tadi kan, yang hampir kita nih nggak, kayaknya untuk di Indonesia tuh masih masih nggak begitu sering kedengar gitu kan. Nah, saya jelaskan sedikit Alefisnya. Alefis itu adalah sebuah aliran
heterodoks yang berasal dari sekte Alawis dari Syria. Selain itu juga ada kelompok lainnya yang dinamakan Yazidiyah yang berkembang di kalangan keturunan Kurdi. Usmani mempertahankan ajaran Islam ortodoks dan sekaligus mencerminkan cara keislaman masyarakat Turki, yang mana utama mereka bertindak sebagai muslim, kemudian baru atas nama bangsa Turki. Bagi muslim Turki, Hanafi adalah mazhab yang dijadikan rujukan secara formal sampai tahun 1926. Walaupun 96% dari seluruh jumlah penduduknya beragama Islam, banyak di antara mereka yang secara sabar tidak menjalankan ajaran Islam. Nah, selanjutnya secara perundang-undangan hukum keluarga dan kodifikasi hukum ya. Pada tahun 1876 Turki Utsmani telah menetapkan Undang-Undang Sipil Islam. Itu sebutannya Majalah Al-Ahkam Al-Adiyah, yang diadopsi dari hukum-hukum pada berbagai mazhab dan sebagian diambil dari materi hukum barat. Namun undang-undang itu kurang lengkap karena tidak mencantumkan hukum keluarga dan hukum waris. Seluruh materi hukum yang ada pada Malat Al-Ahkam Al-Adiyah ini belum sempat direformasi dan belum diundangkan sampai abad ke-20. Untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan hukum keluarga dan hukum waris diatur secara resmi oleh pemerintah dengan mengadopsi penuh dari mazhab Hanafi. Dirasanya adanya penjajahan terhadap hak-hak perempuan, terutama masalah penceraian. Maka pada tahun 1915 itu pemerintah mengizinkan untuk diadakan reformasi hukum keluarga. Setidaknya ada 2 kasus yang menjadi alasan mendasar diadakan perubahan, yaitu pertama, kasus di mana seorang suami mengkhianati istrinya sehingga istri tidak mendapatkan nafkah sebagai haknya, dan yang kedua, di mana sang suami menderita penyakit tertentu yang bisa mengganggu kelangsungan perkawinan. Sebelumnya, istri tidak punya hak sama sekali untuk mengajukan penceraian, wewenang penuh ada pada suami. Nah, akhirnya pada tahun 1917 tuh diresmikan undang-undang hukum keluarga yang diambil dari berbagai mazhab dengan menggunakan prinsip tahayur. Undang-undang tersebut diberi nama The Autonomous Law of Family Rights atau Kanun Qarar Al-Hukum Al-Ailah Al-Utsmaniyah. Undang-undang Ottoman ini terdiri dari 156 pasal minus pasal mengenai waris. Tinjauan tentang materi hukum keluarga Turki. Undang-Undang Sipil Turki 1926 ini memuat tentang perkawinan, penceraian, hubungan keluarga, dan pewarisan. Di samping itu juga memuat tentang kontrak dan obligasi. Di sini akan saya sedikit memaparkan secara ringkas satu demi satu materi hukum yang berhubungan dengan hukum keluarga beserta sedikit ulasan. Yang pertama itu pertunangan. Khitbah adalah permintaan pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk dijadikan istri melalui cara yang diketahui oleh beberapa pihak. Hukum keluarga Turki tidak menganjurkan untuk diadakan pesta seremonial tertentu pernikahan, karena khitbah ini bertujuan untuk saling menjajaki antara pasangan calon pengantin. Jadi ada kemungkinan setelah pertunangan ini akan semakin kuat ikatan gitu kan, ikatan batin, ikatan hubungan antara keduanya, atau akan menggagalkan rencana pernikahan karena ada ketidakcocokan masing-masing. Terus materi kedua itu usia pernikahan. Undang-undang Turki menyebutkan batas minimal umur ya. Semua, mau negara Turki, negara manapun pasti membatasi umur gitu. Nah, kalau di
Turki ini, kalau untuk seorang gadis itu atau wanita itu 17 tahun, dan untuk laki-laki itu 18 tahun. Namun dalam kasus-kasus tertentu, pengadilan dapat mengizinkan pernikahan anak laki-laki 15 tahun dan perempuan 14 tahun setelah mendapat keterangan dari orang tua mereka. Oh, jadi gini, dari teks yang ini yang saya jelaskan. Nah, kalau di Indonesia kan beda tuh, nggak bisa nikah tidak sesuai dengan umum. Tapi kalau di Turki bisa, yang penting orang tuanya mengizinkan. Tapi ya dibatasi umur 15 tahun juga sih untuk yang laki-laki, yang perempuan 15 tahun. Tapi kalau orang tuanya udah mengizinkan gitu. Setelah dilakukan amandemen tentang batas-batas umur perkawinan, maka yang tertera dalam Undang-Undang Sipil Turki 1926 ya, seorang laki-laki dan seorang perempuan tidak dapat menikah sebelum umur 17. Nah, itu yang tadi diizinkan itu pas sebelum tahun 1926 ya, Undang-Undang Sipil Turki tadi. Setelah undang-undang ini berlaku, ada nih bunyinya. Saya ulang lagi, seorang laki-laki dan seorang perempuan tidak dapat menikah sebelum usia mereka itu 17 dan 15 tahun. Yang laki-lakinya 17, yang perempuan 15 tahun. Kecuali dalam tapi ada konteks kecuali. Setelah dapat izin orang tua, yang buat yang ini ya, buat yang laki-laki 15 tahun nih, itu kalau dapat izin dari orang tua boleh mereka menikah. Dan 14 tahun itu untuk gadis. Tapi dalam kutip 2, setelah diizinkan dari pihak orang tua. Kalau untuk undang-undangnya, Undang-Undang Sipil Turki itu bunyinya gini, seorang laki-laki dan seorang perempuan tidak dapat menikah sebelum umur 17 dan 15 tahun, kecuali yang tadi saya sebutkan. Nah, batasan ini merupakan batasan maksimal. Sedang batas minimal laki-laki 12 tahun dan perempuan 9 tahun. Dengan alasan pada umur tersebut laki-laki mimpi dan perempuan sudah haid. Jadi kalau sudah mimpi basah yang laki-lakinya, yang perempuannya sudah datang bulan. Kalau Indonesia bilang kan datang bulan ya. Sehingga kemungkinan terjadi kehamilan. Kalau datang haid kan kemungkinan bisa datang kehamilan. Kalau belum haid kan belum bisa gitu. Nah, kalau dalam hadis dan Al-Quran nggak ada batasan perkawinan nih yang membahas tentang umur gitu untuk pernikahan. Sehingga dengan melibatkan pengadilan dan adanya izin dari wali, nampaknya hukum keluarga Turki bisa lebih kompromis dengan memberikan jalan keluar yang dilihat dari sudut kebutuhan dan kepentingan calon mempelai. Selanjutnya, larangan pernikahan. Undang-Undang Turki menetapkan beberapa kategori larangan dalam penyatuan melalui ikatan pernikahan, yaitu di mana calon mempelai masih mempunyai hubungan darah dalam garis langsung, saudara laki-laki, perempuan, bibi, paman, keponakan, saudara seibu, saudara seayah, dan juga melalui perkawinan. Untuk pengadilan Turki juga mengenalkan adopsi. Secara khusus dalam pengadilan adopsi disebut sebagai salah satu penghalang pernikahan. Walaupun secara legal dan jurisprudensi Islam tidak disebutkan, Pasal 121 Undang-Undang Turki menegaskan bahwa adopsi dapat dihentikan oleh fakta pernikahan atau sebuah pernyataan bahwa pernikahan pernah terjadi. Nah, kalau untuk mazhab Hanafi menyebutkan kriteria penyebab keharaman adalah musaharah, sesusuan. Jadi sesusuan itu tak boleh untuk menikah gitu kalau menurut Imam Mazhab. Sesusuan itu bukan satu ibu ya. Jadi misal orang tuanya waktu dia lahir, waktu bayi meninggal gitu, disusui lah sama tetangganya ini punya anak gitu, lahir kan laki-laki, yang tadi yang meninggal tuh perempuan gitu kan, jadi satu ibu tuh mereka jatuhnya kan, satu sesusuan. Nah, itu tidak boleh, itu menurut pendapat Imam Mazhab.
di Turki. Poligami. Undang-undang Turki melarang adanya perkawinan di atas perkawinan yang masih berlaku. Jadi belum ada pernyataan tentang bubarnya perkawinan yang pertama, baik karena kematian, perceraian, atau pembatalan perkawinan. Perkawinan yang kedua ini dinyatakan tidak sah oleh pengadilan atas dasar orang tersebut telah mempunyai kehidupan pernikahan yang masih berlaku. Turki ini kan negara muslim yang secara resmi melarang poligami. Jadi Turki ini melarang secara hukum, melarang adanya poligami karena mayoritasnya juga muslim, alasannya itu. Adapun yang bermaktub pada undang-undang sebelumnya yaitu The Autonomy of Law Family Rights tahun 1917 pasal 74 menjelaskan bahwa suami boleh poligami dengan syarat harus berlaku adil kepada para istrinya. Dia melarang keras memang, tapi kalau ingin poligami boleh, yang penting bisa adil. Adil itu kan maknanya itu sangat sulit untuk dilakukan sama manusia gitu ya. Ya arti adil kan bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, boleh mereka poligami asal bisa adil. Dari kesimpulan hukum keluarga di Turki, sebagai upaya perdana dan pembaharuan, saya merangkum 3 poin. Yang pertama, Undang-Undang Sipil Turki tahun 1926 diadopsi dari Undang-Undang Sipil Swiss tahun 1912. Tidak sepenuhnya meninggalkan aturan-aturan yang ada dalam hukum Islam. Dalam beberapa kasus masih sangat relevan dengan hukum Islam yang berlaku. Yang kedua, Undang-Undang Sipil Turki ini lebih mengikat status kaum wanita, terutama adanya larangan poligami dan dalam kesetaraan dalam warisan. Yang ketiga, perubahan demi perubahan dalam undang-undang yang terjadi dari majalah 1876, terus The Law of Family Rights 1917, Undang-Undang Sipil tahun 1926 adalah karena pengaruh kondisi sosial politik yang belum stabil, yang mana masyarakat Turki pada waktu itu masih merasakan krisis identitas. Oke. Baiklah, itu saja yang saya paparkan dan saya jelaskan mengenai hukum keluarga di Turki sebagai upaya perdana dan pembaharuan. Apabila ada kekurangan, kesalahan dalam saya menyampaikan kata-kata, dalam saya menyampaikan penjelasan yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datangnya dari pribadi saya sendiri dalam menyampaikan penjelasan materi. Baik, saya tutup dengan doa selamat, doa penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.